Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Lestari. Saya mahasiswi dari IAIN Ponorogo dari kelas PIAWOT-A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban saya terkait tentang ujian akhir semester pengembangan kreativitas anak usia dini yang diampu oleh Bapak Dadang. Pada pertanyaan nomor 1, yaitu tentang apa yang Anda ketahui persamaan dan perbedaan tentang kreativitas dan intelijensi dan bagaimana hubungan keduanya. Menurut saya, persamaan antara kreativitas dan juga intelijensi adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu persoalan, yang dimana kreativitas dan juga intelijensi sendiri memiliki sebuah pikiran atau ide dalam penyelesaian permasalahan. Sedangkan perbedaannya, kreativitas adalah sesuatu kemampuan yang tumbuh dari diri seseorang dalam penyelesaian masalahnya yang sebelumnya belum pernah dialami oleh orang lain ataupun diketahui oleh orang lain. Akan tetapi, jika intelijensi itu adalah sebuah pengalaman yang dimana sebelumnya sudah dialami oleh orang lain atau sudah diketahui oleh orang lain. Lantas, bagaimana hubungan keduanya? Intelijensi dan juga kreativitas memiliki hubungan bahwasanya semakin tinggi kecerdasan atau intelijensi seseorang, maka akan semakin banyak atau semakin memberikan ruang terhadap pengembangan kreativitas seseorang. Nah, selain itu, hubungan antara intelijensi dan juga kreativitas menjadi sebuah modal awal dalam menentukan bakat anak. Selain itu juga dalam menentukan perkembangan kreativitas anak selanjutnya. Selanjutnya yaitu nomor 2, mekanisme kreativitas. Bagaimana menurut David Campbell terdiri dari 5 tahap, yakni persiapan, konsentrasi, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Jelaskan dengan singkat tahapan mekanisme itu ketika dihadapkan pada kasus agama atau moral. Boleh disertai dengan contoh kasus dari pengalaman atau di sekitar. Nah, teman-teman, pada nomor 2 ini menurut saya pada kaitannya tentang kasus agama atau moral, misalkan contoh adab seorang anak muda terhadap orang tua, yang dimana tersebut dalam kreativitas atau mekanisme kreativitas menurut David Campbell terdiri dari 5, yaitu persiapan. Dalam metode persiapan atau dalam persiapan awal di sini yaitu di mana kita bisa mencari informasi atau kita mencari sebuah sumber manakala apa yang sedang kita cari atau sedang kita tuju. Misalkan saya mencari sebuah bagaimana attitude yang benar terhadap orang tua, maka di situ persiapan yang saya harus lakukan, misalkan saya cari tahu kepada orang yang lebih dewasa ataupun saya mencari tahu kepada seseorang yang sudah berpengalaman. Yang kedua yaitu tahap konsentrasi. Tahap konsentrasi di sini yaitu kita terfokus pada apa yang sebenarnya pada persiapannya kita tuju. Misalkan attitude yang baik itu seperti ini, attitude yang baik terhadap orang tua itu seperti ini. Jadi di situ saya konsentrasi, saya fokus dengan apa yang saya tuju pada awalnya. Yang ketiga yaitu tahap inkubasi. Inkubasi ini adalah merefresh otak atau kita mencari sebuah kesenangan atau keluar dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Misalkan pada tahap konsentrasi ini kita terlalu memikirkan, bagaimana sih caranya attitude dan etika yang benar terhadap orang tua. Nah, di sini dalam tahap inkubasi kita mencari sebuah kesenangan tersendiri, yang manakala kesenangan tersebut untuk menghibur diri kita karena sudah terlalu fokus pada konsentrasi. Yang keempat yaitu iluminasi. Pada tahap iluminasi ini adalah tahap pematangan yang dimana ketika kita sudah melaksanakan inkubasi, kita sudah merasa gembira, pikiran kita sudah fresh, kita akan ke tahap iluminasi yang dimana kita sudah menemukan jalan keluar atau titik terang. Ternyata seperti ini attitude yang benar terhadap orang tua. Ternyata seperti ini cara kita berattitude kepada orang tua. Ini ternyata yang salah dan ini yang benar, seperti itu. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah verifikasi, yang dimana pada tahap verifikasi ini kita akan melaksanakan evaluasi-evaluasi yang sebenarnya kita perlu
Verifikasi ini adalah tahap akhir setelah iluminasi, menjadi tahap yang dimana menjadi penentu atau menjadi sebuah persetujuan. Oh, ini adalah attitude yang benar. Oh, ini adalah cahaya yang benar. Itu adalah sebuah keputusan terakhir, yaitu pada tahap verifikasi. Misalkan pada kasus saya, yaitu waktu saya masih SD, saya melihat seorang anak kecil yang sedang lewat di depan orang tua, akan tapi tidak ada unggah-ungguhnya. Seperti itu adalah kasus yang pernah saya alami. Jadi saya di situ mencari tahu, oh apakah ini attitude yang benar? Ternyata bukan. Saya mencari tahu bagaimana yang benar. Nah begitu saya fokus, oh ternyata attitude yang benar seperti ini. Dan di situ saya juga tidak terlalu fokus ketika saya sudah merasa apa yang saya alami sudah tertekan pada pikiran saya. Saya melaksanakan yang namanya inkubasi, yaitu merefresh otak. Saya mulai dari bermain, ataupun saya berjalan-jalan atau bersenang-senang dengan teman-teman. Selanjutnya yaitu di poin iluminasi. Di poin iluminasi ini saya merasa bahwasanya saya sudah menjadi terang. Oh ternyata attitude ini salah dan attitude ini benar. Dan yang terakhir verifikasi, yaitu sebuah keputusan. Saya harus melakukan ini ketika bertemu orang tua, dan saya harus meninggalkan ini ketika saya bertemu orang tua. Jadi saya sudah tahu, oh ini attitude yang benar dan ini juga attitude yang salah. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan pada poin kedua. Pada nomor 3, yaitu dalam teori kreativitas disebutkan juga tentang teori psikoanalisis yang memandang kreativitas sebagai hasil inovasi dalam mengatasi suatu masalah akibat pengalaman traumatik yang pernah dialami di masa lalunya. Jelaskan secara singkat mekanisme teori psikoanalisis ini dalam konteks kreativitas seni. Menurut saya, dalam teori psikoanalisis sendiri yaitu mengungkapkan bahwasanya tentang psikolog atau mengasumsikan kepribadian seseorang atau manusia. Nah, dalam kaitannya tentang mekanisme teori psikoanalisis dalam konteks kreativitas seni, bahwasanya dalam teori psikoanalisis ini menggambarkan tentang seseorang yang sedang mengalami sebuah trauma atau sesuatu yang sebelumnya pernah ia alami tentang keburukan, akan tetapi ia mampu memunculkan kembali sesuatu yang baru. Dalam kreativitas inilah seseorang dapat melakukan hal itu, yang dimana sebuah trauma yang pernah dialami sebelumnya bisa ia hilangkan atau bisa ia lampiaskan kepada sesuatu yang baru. Misalkan, seseorang yang sebelumnya pernah memiliki trauma, pernah memiliki sebuah kejadian buruk, pengalaman buruk, ataupun sejarah yang buruk, ia dapat menjadikan sesuatu hal tersebut menemukan suatu kreativitas. Ia lampiaskan dengan sebuah karya yang dimana karya tersebut belum pernah diciptakan oleh orang lain. Sehingga dalam konteks teori psikoanalisis, kreativitas seni memiliki sebuah dorongan atau motivasi agar seseorang yang pernah mengalami trauma sebelumnya, ia dapat mengungkapkannya melalui sebuah karya, sehingga karya tersebut bisa ia menjadikan sesuatu yang menurut ia adalah sebuah pengobatan atau terapi dalam penyembuhan trauma sebelumnya. Dalam hal tersebut bahwasanya kreatif dapat dijadikan media dalam mengembalikan keadaan psikis seseorang yang tidak sehat menjadi sehat melalui pelampiasan sebuah karya. Dan selain itu, teori psikoanalisis adalah sebuah pertahanan dalam mengembalikan trauma-trauma yang pernah dialami atau konflik-konflik sebelumnya. Jadi menurut saya dalam teori psikoanalisis, kreativitas memungkinkan seseorang dapat mengembalikan psikis atau psikolog yang sebelumnya pernah terganggu atau sebelumnya kurang sehat atau sebelumnya pernah terganggu oleh hal-hal yang buruk, dan ia bisa tuangkan kembali melalui karya-karyanya atau melampiaskan sesuatu tersebut melalui sebuah karya dan menjadikan hal tersebut sebagai pengobatan. Pada poin 4, yaitu dalam permasalahan pengembangan kreativitas anak usia dini, sebagai orang tua ataupun pendidik sebetulnya kita dihadapkan pada permasalahan yang menurut saya rentan. Di satu sisi, usia anak usia dini adalah tahap awal dan titik pijak perkembangan kreativitas. Dengan kata lain, pengembangan kreativitas disarankan untuk dapat memberi kebebasan berkreasi pada anak. Di sisi lain, kebebasan anak itu terbentur dengan aturan-aturan yang ketat lingkungan kita, seperti aturan moral atau etika sosial yang ada, yang mana tidak banyak masyarakat yang memandang anak usia dini itu sebagai anak, yang memiliki cara pandang dan alam berpikir dunia sendiri.
sendiri. Seolah-olah kita sebagai orang tua atau pendidik berhasrat menstandarisasi aturan kita untuk anak. Bagaimana Anda menyikapi permasalahan ini? Menurut saya, dalam konteks ini adalah sebuah pembatasan terhadap anak usia dini dari orang tua atau lingkungan. Itu yang saya pahami dari persoalan nomor 4. Jadi menurut saya, kita sebagai seorang pendidik ataupun seorang orang tua harus merubah mindset atau pikiran kita terhadap pandangan anak, bahwasanya anak tersebut itu tidak memiliki cara pandang berpikir dan harus dituntun oleh orang tua, harus dituntun oleh pendidik. Itu tidak. Jadi kita harus merubah mindset kita sebagai seorang yang lebih tua dari mereka atau sebagai seorang pendidik, yang mana kita harus memberikan kebebasan kepada anak, memberikan ruang kepada anak untuk mengembangkan kreasinya sendiri, mengembangkan kreativitasnya sendiri. Selain itu, kebebasan yang kita berikan kepada anak bukan seolah-olah kita membiarkan anak untuk melakukan sesuatu dengan sebebas-bebasnya, akan tetapi kita memberikan ruang, kita memberikan kebebasan terhadap anak, akan tetapi kita harus juga tetap mengawasi, kita harus tetap memperhatikan dan juga kita harus tetap membimbing. Jadi dalam hal ini yang harus kita lakukan adalah merubah mindset dari orang tua sendiri, bahwasanya anak itu mampu berkreasi sendiri, anak itu mampu melakukan hal itu sendiri, anak itu harus kita beri kebebasan. Dan juga kita sebagai orang tua harus pendidik memberikan fasilitas kepada anak agar apa? Agar kreativitas yang ia miliki, agar apa yang ia pikirkan dapat ia tuangkan, dapat ia kembangkan. Selain itu, dalam persoalan ini terdapat kalimat bahwasanya dalam permasalahan mengembangkan kreativitas anak usia ini sebagai orang tua ataupun pendidik, sebetulnya kita dihadapkan pada permasalahan yang menurut saya rentan. Ya, memang permasalahan tentang pembatasan anak, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus patuh terhadap orang tua, itu adalah sebuah permasalahan yang menurut saya sangat sepele. Akan tetapi itu sangat berdampak besar kepada anak jika kita sebagai orang tua ataupun pendidik membiarkan hal tersebut tetap terjadi. Pembatasan-pembatasan terhadap anak itu tetap terjadi. Karena apa? Karena ketika kita selalu membatasi anak, ketika kita selalu mengengkang anak, ketika kita selalu memberikan sebuah kekangan ataupun ruang yang cukup kecil untuk anak bereksplorasi, itu akan memberikan sebuah dampak negatif terhadap perkembangan anak selanjutnya. Mungkin itu jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.